Selamat malam Komunikasi TV. Kembali lagi bersama saya Samuel Farel Mikael Fitna yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan pada malam hari ini, Senin 20 Juli 2026. Langsung saja kita ke berita kita yang utama. Sebuah tragedi keluarga yang mengguncang Kabupaten Jayapura. Seorang gadis remaja berusia 15 tahun yang diduga meninggal akibat luka bakar serius yang dibakar oleh ibu tirinya. Untuk informasi lebih lengkapnya, langsung saja kita ke reporter kami yang berada di lokasi tempat kejadian. Selamat malam Sultan. Oke, baik Samuel. Dan di mana peran sang ayah pada saat peristiwa itu terjadi? Saya di sini Sultan Rizky melaporkan hingga saat ini informasi yang tersedia belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun keluarga mengenai keberadaan atau peran ayah korban saat peristiwa pembakaran terjadi. Karena itu, tidak dapat dipastikan apakah ayah berada di lokasi atau sedang berada di tempat lain. Apa motif awal mula pertengkaran tersebut terjadi? Kalau masalah itu berdasarkan keterangan penyidik, pertengkaran bermula dari perselisihan atau cekcok di sebuah kedai pinang di wilayah Sentani Timur. Namun, penyebab spesifik yang memicu pertengkaran tersebut belum dijelaskan secara rinci kepada publik. Apa yang dipikirkan sang ibu saat dia membakar anak tirinya itu? Setelah itu tidak ada pihak yang dapat mengetahui secara pasti isi pikiran pelaku saat kejadian. Berdasarkan narasi yang disampaikan penyidik, pelaku diduga bertindak dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, sehingga pernyataan mengenai apa yang dipikirkan pelaku pada saat itu hanyalah dugaan, tidak berasal dari pengakuan langsung pelaku. Di rumah sakit mana korban dibawa? Kalau untuk itu nama rumah sakit tidak disebutkan, sehingga tidak dapat dipastikan di mana lokasi rumah sakitnya. Tapi menurut informasi yang saya dapat, korban menjalani perawatan intensif selama 12 hari di rumah sakit. Oke baik Sultan, pada saat terjadi pertengkaran, apakah anak gadis ini meminta maaf kepada sang ibu sebelum peristiwa pembakaran tersebut terjadi? Oke baik Samuel. Belum ada informasi resmi yang menyebutkan bahwa korban sempat meminta maaf kepada ibu tirinya sebelum kejadian. Kronologi dipublikasikan hanya menyebutkan adanya pertengkaran yang kemudian berujung pada aksi pembakaran. Siapa orang yang pertama melihat atau mengetahui peristiwa tersebut? Oke baik, menurut informasi yang tersedia belum menyebutkan secara resmi siapa saksi pertama yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut. Kemungkinan terdapat saksi di sekitar lokasi, tetapi identitas maupun keterangan belum dipublikasikan. Berapa kasus serupa yang sudah terjadi di daerah Jayapura? Kalau untuk kasus seperti ini, berdasarkan informasi yang ada, tidak ada data mengenai jumlah kasus serupa di Kabupaten Jayapura. Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan data resmi dari kepolisian atau instansi terkait. Apa kebijakan yang diambil oleh pihak kepolisian untuk pelaku tersebut? Oke baik, kepolisian menyatakan bahwa proses hukum tetap berjalan. Pelaku diproses sesuai ketentuan pidana yang berlaku atas dugaan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Putusan akhir mengenai hukuman merupakan kewenangan dari pengadilan. Pelajaran atau pesan apa yang dapat diambil dari peristiwa tersebut? Pesan yang ingin disampaikan, peristiwa ini memberikan beberapa pelajaran penting. Emosi yang tidak terkendali dapat berujung pada tindakan yang membawa konsekuensi berat. Oke baik, saya Sultan Rizky dari sini melaporkan. Oke, terima kasih banyak Sultan. Sekian pemirsa, demikian informasi mengenai kasus meninggalnya seorang remaja perempuan di Kabupaten Jayapura yang diduga menjadi korban pembakaran oleh ibu tirinya. Saya Samuel Farel Mikael Fitna dan seluruh tim yang ada pamit undur diri. Sampai jumpa pada berita berikutnya.